Ini adalah part ke-14 dari komik The Boys. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Ketika menenangkan diri di kampung halamannya, Huey perlahan-lahan memperbaiki hubungannya dengan Annie yang menyusulnya ke sana. Dia sempat terlibat sebuah konflik dengan penyelundup narkoboy bercampur kompon V, serta bertemu dengan seorang pria bernama Alastair Vigors yang ternyata adalah Greg Mallory. Mallory mengundang Huey ke rumahnya, tapi sebelum itu, dia dan Annie kembali berbincang karena Huey belum bisa sepenuhnya terbuka dan melarang Annie ikut dengannya tanpa memberitahu alasannya. Di momen ini, Huey sebenarnya menanyai Annie kenapa dia tidak mencari orang yang lebih baik, dan Annie berkata kalau hanya Huey lah orang baik yang dia kenal karena bukan cuma The Seven yang bersikap buruk padanya, tapi Young Americans bahkan orang tua asuhnya juga begitu. Jadi kenapa dia harus melepaskannya? Setelahnya, Annie segera mengganti topik dan mengajak Huey makan malam setelah dia selesai dengan urusannya yang disetujui olehnya. Setelahnya, Huey pergi menemui Mallory, di mana Mallory memberitahu Huey kalau MM lah yang merencanakan pertemuan ini dan dirinya lah yang membuat Huey terlibat dalam konflik dengan penyelundup sebelumnya untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Mallory memberikan nilai C- karena Huey blunder dan hampir mati, apalagi dia mengampuni penyelundupnya yang telah membunuh temannya. Mallory pun menyuruh Huey melatih instingnya itu, tapi Huey membalas kalau dia tidak mau ahli dalam membunuh. Setelahnya, Mallory memberitahu alasan dia pindah dari Amerika ke sini adalah untuk menghabiskan masa tuanya karena sekarang dia berumur 91 tahun. Huey pun terkejut mendengar itu. Dia sadar itu pasti efek dari kompon V, tapi yang ingin dia tanyakan, kenapa Mallory mengundangnya? Mallory menjawab, Huey pasti tahu siapa yang ingin dia bicarakan dan alasan kenapa dia kembali terlibat dengan The Boys karena dia juga takut apa yang akan terjadi. Mallory memberitahu kalau otot adalah alasan utama kenapa dia merekrut Butcher, tapi ternyata Butcher juga cerdas dan selama 15 tahun di sisinya, Butcher menyerap semua ilmunya. Tapi meski begitu, dia tidak punya informasi lain soal Butcher selain yang sudah Huey tahu, tapi dia bisa memberitahunya kenapa The Boys terbentuk. Bertahun-tahun yang lalu, di penghujung Perang Dunia Kedua, dirinya adalah kapten dari Batalion ke-6 Regimen Tank ke-32 yang ditugaskan ke garis depan tapi di sektor yang tenang. Setelahnya, dua orang sipil mendatangi camp mereka, di mana orang itu adalah Senator Bush dari Connecticut dan Henry Newman dari Vote American Consolidate. Mendengar nama Vote, Mallory merasa mereka hanya ingin mengirim baju baru, tapi nyatanya mereka punya maksud lain. Mereka membawa keajaiban yang bisa mengubah perang ini, yaitu superhero. Dan meski lokasi mereka dikatakan lokasi yang tenang, tapi di momen itu, Battle of Bulge akan terjadi. Mereka tidak bisa menolak kehadiran superhero ini karena ada surat perintah di mana grup ini memiliki nama Avenging Squad yang beranggotakan Soldier Boy, Tech Knight, Ladio, Eagle Archer, Crimson Countess, The Buzzer, dan Man-Bot. Mereka dikatakan adalah hasil dari saintis terhebat di dunia yang membuat mereka jauh lebih kuat dari manusia biasa. Tapi saat mereka mendemonstrasikan kekuatan mereka, kemampuan mereka tidak seperti yang dikatakan. Mallory sempat protes karena yang mereka butuhkan adalah kekuatan untuk menghadapi besi-besi Jerman, bukan beban baru yang bahkan belum pernah berperang. Tapi Senator berkata itulah kenapa Avenging Squad di sini agar mereka terbiasa dalam perang. Di momen itu, Soldier Boy menanyai besi apa yang dimaksud, yang dijawab kalau itu tank, tapi Soldier Boy memintanya tenang karena mereka sudah menyisir sekitar dan tidak ada apa-apa.
Mallory pun bertanya apa maksudnya, dan Soldier Boy memberitahu kalau 3 member mereka bisa terbang dan telah memeriksa wilayah sekitar. Mendengar ini, Kolonel mempertanyakan aksinya karena bagaimana kalau pasukan Jerman tidak sengaja melihat dan membuntuti mereka. Karena ini, Mallory pun bergegas menyuruh yang lain bersiap, nyalakan semua tanknya, dan sesaat kemudian, apa yang mereka takutkan terjadi. Pasukan Jerman menyergap, Avenging Squad dibantai, dan keadaan makin kacau ketika Panthers datang karena tank mereka tidak sanggup menembus armornya. Pembantaian pun terjadi, tapi meski begitu, mereka juga melawan balik, dan pertempuran inilah yang membuatnya bangga menjadi prajurit Amerika. Tapi pada akhirnya, batalionnya hancur lebur, hanya dia yang selamat, dan di momen itu, dia menemukan Soldier Boy yang sekarat, meminta tolong, tapi karena kejadian ini adalah ulahnya, dia pun mengambil granat dan meledakkan tubuhnya. Setelahnya, pasukan Jerman menemukannya, dia ditawan, dan ketika menemukannya, dia terlihat hanya menatap patch dari sebuah seragam yang bertuliskan Vote American Consolidate, dan disitulah kebenciannya terhadap Vote dimulai. Dia bebas di tahun 45, dan meski perang berakhir, tapi dia tidak merasakan kemenangan sedikit pun, dan merasa ada pertempuran yang belum selesai di dirinya. Setelahnya, dia tidak sengaja bertemu teman lamanya, Rick Burnham, dan dia menceritakan apa yang dia alami serta perasaannya saat ini. Rick pun memutuskan membawanya ke Washington, dan disinilah bagaimana dia masuk ke CIA. Di Washington, dia menemui beberapa orang yang memiliki perasaan yang sama dengannya, termasuk Rick yang ternyata juga mengalami hal yang sama dengannya, di mana pasukannya terbantai karena sebuah kesalahan. Di sana, Will Donovan, Bapak Intelijen Amerika, berkata kalau mereka tidak boleh menyanyiakan pengorbanan pasukan mereka dan mereka harus melakukan sesuatu. Ketika gilirannya bercerita, semua orang tentu saja tidak percaya apa yang dia katakan soal orang yang mampu mengangkat tank maupun terbang, tapi meski begitu, dia tetap bergabung dan CIA terbentuk. Karena tidak ada kabar lagi soal superhero, dia berusaha melupakan itu. Dia terus menjalankan tugasnya di CIA. Mereka mengirim puluhan agen ke negara-negara lain. Tapi di tahun 1950, saat sedang membaca koran, dia terkejut ketika melihat berita soal grup superhero. Yang kali ini, meski berganti nama menjadi Crime Fighter Incorporated dan nanti Payback, tapi anggota grup mereka masih sama, dengan orang di balik kostum yang berbeda, dan melihat ini, dia pun segera menghubungi kantornya. Mendengar ini, Huey teringat kalau setahun lagi Homelander lahir karena Homelander muncul di publik pada tahun 69 dan Vought telah membesarkannya secara rahasia 18 tahun sebelumnya. Mallory memuji pengetahuan Huey dan menambahkan kalau Vogelbaum telah mengerjakan Homelander selama bertahun-tahun karena para sub sebelumnya hanyalah orang biasa yang disuntikan kompon V. Pada awalnya, CIA belum tertarik mengawasi Vought yang membuatnya bergerak sendiri mengumpulkan jejak para subs dan mirip seperti sekarang, Vought sangat ahli membuat subs menjadi bintang, bahkan saking jagonya, siapapun yang merasa subs adalah ancaman pasti akan ditertawakan. Rencananya dia akan datang ke kantor atasannya dan melempar semua berkas itu ketika kecurigaannya terbukti, tapi itu butuh waktu, dan ketika perang Vietnam terjadi, dia dan Rick datang ke Aidrang ketika mendengar kabar buruk dan sangat terkejut ketika melihat puluhan kepala prajurit mereka dipenggal dan ditancap. Dan yang lebih membuatnya marah, ternyata magazine buatan Vought terbuat dari aluminium foil, jadi tentu saja mereka tidak bisa menembak. Setelahnya, Vought bangkrut tapi kembali 3 tahun kemudian, dan karena itu, The Legend yang masih bekerja di Vought bergerak karena ternyata salah satu korban di Aidrang adalah anak dari Legend, tapi anak pertamanya bukan anak keduanya dengan Queen Maeve. Huey tentu saja terkejut, tapi Mallory melanjutkan kisahnya di mana dia dan Legend bertemu. Legend ingin ada orang yang mengawasi Vought, dan disinilah dia akhirnya tahu kebenaran
pengetahuan soal asal-usul Homelander, soal vote yang punya orang-orang di Kongres, sampai eksistensi Vogelbaum dan Compound V. Karena itulah dia memulai langkah pertamanya, dan berkat informasi dari Legend, dia mengetahui lokasi dari Vogelbaum yang dia bocorkan pada saingan vote untuk melihat apakah informasi itu benar. Setelahnya dia bergerak sendiri untuk mengambil alih, dia menculik Vogelbaum, tapi di momen itu dia tidak tega membunuhnya karena Vogelbaum ternyata melakukan pekerjaannya untuk melupakan kematian keluarganya, bahkan menutup mata bagaimana hasil dari pekerjaannya. Hal ini mengingatkannya pada Oppenheimer, dan karena The Seven juga sudah terbentuk, daripada membunuhnya, dia memutuskan membuat Vogelbaum bekerja untuk Amerika. Di momen ini, Hughie menanyai bukankah Vogelbaum tewas mengiris tangannya, dan Mallory memberitahu kalau itu hanyalah body double dengan ciri-ciri yang mirip agar orang-orang mengira kalau pencipta Compound V telah mati. Setelahnya, dia memberitahu temuannya ini pada Rick yang ambi soal jabatan, dan Rick dengan cepat membantu, tapi karena Rick pasti ingin Vogelbaum menciptakan prajurit subs, dia meminta Vogelbaum berbohong dengan mengatakan kalau proyeknya sangat mahal, lama dibuat, dan jangan buat Compound V yang menghasilkan kekuatan super yang kuat. Vogelbaum dengan cepat setuju, dan 7 tahun kemudian proyeknya selesai yang memberikan super strength dan durability sekitar 50 kali manusia biasa, dan karena sangat lama serta mahal, Rick sampai jantungan ketika mendengarnya. Tapi meski begitu, Rick kembali dan naik jabatan menjadi direktur CIA. The Boys pun terbentuk tanpa Kongres tahu, dan dirinya menyuntikkan Compound V itu ke tubuhnya. Setelahnya, dia merekrut Butcher, di mana Butcher adalah mantan Royal Marine, dan dia percaya skill terhebat milik Butcher adalah bagaimana dia bisa menutup mulutnya, karena meski Butcher ingin tahu banyak hal, tapi dia tidak pernah memberitahu orang lain soal dirinya, kecuali yang menurutnya boleh diungkapkan. Dan karena itulah, dirinya tidak bisa memberitahu Hughie banyak hal. Tapi yang pasti, Butcher lahir di tahun 65, masuk ke Marine di umur 16, dan diadili karena serangkaian serangan setahun kemudian. Butcher punya adik laki-laki yang 2 tahun lebih muda, tapi tewas karena kecelakaan. Setelah dia keluar dari militer, tidak ada catatan kekerasan lain, yang berarti Butcher bisa menutupinya, atau Rebecca berhasil mengubahnya. Tapi kematian Rebecca tentu saja membuat sifatnya kembali. Mallory memberitahu Hughie kalau alasan dia merekrut Butcher sama seperti saat Butcher merekrut Hughie, yaitu dia ingin orang yang pernah disakiti oleh subs. Dan pada awalnya, dia puas hanya beranggotakan 2 orang, tapi ketika Dakota Bob yang saat itu menjadi wakil presiden ikut campur, semuanya pun berubah. Dakota ingin agenda vote dihentikan, dan itu terus berlanjut ke presiden-presiden setelahnya, tapi namanya politik, terkadang mereka seenak jidat mengubah keputusan di tengah jalan. Setelahnya, Susan Rainer mengambil alih jabatan Rick, dan di momen itu, dia baru sadar seberapa semangatnya Butcher dalam pekerjaan ini, bahkan dialah yang memberikan nama The Boys untuk timnya berdasarkan ucapan gangster ketika ingin menghajar orang. Let's send the boys. Dia juga mengangkat Butcher sebagai NCO untuk mengawasi anggota lain, dan setelahnya MM gabung, Frenchie dan Female setelahnya, yang membuat tim mereka sangat efisien. Setelahnya, The Boys mulai berubah perlahan, yang awalnya mengamati dan sesekali mengambil tindakan, jadi lebih sering mengambil tindakan, mereka membunuh lebih banyak subs, dan peristiwa yang membuka matanya terjadi tak lama setelah Dakota dilantik, di mana Vote mengadakan pertunjukan menjijikan yang melibatkan subs bocil, tapi melihat kekejaman itu, Frenchie lepas kendali yang membuat anggota Vote kabur dan melepaskan gas sarin yang membunuh semua orang di sana. Di momen ini, Butcher merasa mereka beruntung karena mereka tidak perlu menghajar satu-satu. Setelahnya kejadian 9/11 terjadi, mereka mengancam The Seven, dan pada akhirnya cucunya tewas, kesepakatan terjadi, dan dia membunuh Limelighter.
Setelahnya The Boys pun dibubarkan, Butcher tidak terima, tapi semua dukungan sudah diputus. Sekarang dia sadar kalau kesalahannya adalah memberikan perang tak berujung pada Butcher, di mana Butcher bisa melepaskan kebrutalannya kepada orang-orang yang menurutnya telah menyakitinya. Dan pada akhirnya, The Boys malah menjadi tim yang sama seperti tim-tim milik Vought yang tidak bertanggung jawab dan melakukan hal yang menurut mereka benar. Dia sadar harusnya dia melakukannya dengan cara tradisional, menjadikan seseorang di Vought sebagai mata-mata, alih-alih membuat tim monster untuk CIA. Huey pun menanyai apakah Butcher seburuk itu, yang diiyakan oleh Mallory karena tak lama setelah The Boys terbentuk, dia merasa Fogelbaum adalah resiko besar, takut Vought menemukannya, apalagi mereka juga tidak membutuhkannya. Dia pun mengirim Butcher untuk mengatasi itu, dan Butcher mengoyak jantung Fogelbaum dengan giginya. Melihat itu, Mallory pun terkejut, bahkan dia berdoa untuk Homelander semoga dia selamat dari Butcher. Sekarang The Boys dengan The Seven sudah seperti perang dingin, dan karena itulah dia cuci tangan dan pergi ke sini. Mendengar itu, Huey merasa Mallory tidak ada bedanya dari Butcher karena dia adalah pria arogan yang merasa berhak bermain-main dengan dunia dan sekarang merasa tangannya bersih setelah semua darah yang dia sebabkan. Mendengar ini, Mallory pun marah dan Huey segera pergi dari sana. Setelahnya dia pergi menemui Annie, mengungkapkan siapa dia sebenarnya, mulai dari bagaimana dia masuk ke The Boys dan keterlibatannya dalam masalah Teenage Kicks sampai G-Man dan Payback. Dia pun meminta maaf karena pernah menghakimi Annie dan sekarang dia ingin Annie menghindari The Seven, jangan pernah kembali sampai keadaan kembali normal. Huey pun memberitahu seberapa berbahayanya Butcher dan dia tidak ingin Annie disakiti karena dia mencintainya. Di rumahnya, Mallory merasa ada orang datang yang membuatnya bersiap, tapi pistolnya telah bengkok. Suara Butcher terdengar menanyai apa saja yang dia katakan, yang dijawab kalau dirinya mengatakan semuanya. Mallory pun menenggak minumannya dan berkata kalau dia telah hidup lama, jadi kenapa Butcher tidak membantu untuk segera mengakhirinya.